Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ivana Agustin dengan NPM 211305324 dari kelas 1H, program studi pendidikan guru sekolah dasar, jurusan Ilmu Pengetahuan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada video kali ini saya akan mereview tentang salam, sifat, dan tingkatan dalam pramuka. Selamat menonton. Nah, materi yang pertama yaitu tentang salam pramuka. Salam pramuka ini memiliki pengertian yang berarti salam pramuka merupakan bentuk dari sikap penghormatan antar sesama anggota pramuka. Nah, penggunaan salam pramuka ini biasanya dengan meneriakkan kata salam pramuka. Maka orang yang menerima salam tersebut akan menjawab dengan kata salam sambil hormat. Untuk fungsi dari salam pramuka itu sendiri yaitu salam pramuka berfungsi untuk menumbuhkan sikap disiplin, mempererat persaudaraan dan persatuan antar sesama anggota pramuka. Salam pramuka ini ada macam-macamnya. Nah, salam pramuka itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, salam biasa. Salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka. Nah, pada salam biasa ini tidak ada ketentuan siapa yang harus memberikan salam pramuka terlebih dahulu. Dan juga salam pramuka biasa ini bisa dilakukan ketika sedang berjalan, sedang duduk, ataupun sedang berkendara. Maka tidak hanya dilakukan pada saat berdiri saja. Yang kedua, salam penghormatan. Salam penghormatan biasanya diberikan kepada seseorang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi. Namun, penggunaan salam penghormatan juga biasanya dilakukan kepada bendera merah putih yang sedang dikibarkan ataupun diturunkan, jenazah yang sedang lewat atau dikuburkan, kemudian pada para pejabat, petinggi negara seperti presiden, wali kota, dan lain-lain. Kemudian pada saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan. Salam yang ketiga atau yang terakhir yaitu salam janji. Salam janji biasanya diberikan kepada anggota gerakan pramuka yang sedang dilantik. Biasanya dilakukan saat pengucapan Satya Pramuka, yaitu Trisatya atau Dwisatya, pada pelaksanaan pelantikan. Dalam acara ulang janji pun melakukan salam janji ketika pengucapan Satya Pramuka. Materi yang selanjutnya yaitu sifat pramuka. Berdasarkan Revolusi Konferensi Kepanduan Sedunia pada tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka sifat kepanduan yaitu yang pertama nasional. Suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, sifat internasional. Organisasi kepanduan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengemban rasa persaudaraan dan persahabatan antar sesama pandu dan sesama manusia, tanpa membedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Yang terakhir yaitu sifat universal. Kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. Materi yang terakhir yaitu tentang tingkatan pramuka. Tingkatan dalam kepramukaan adalah sebuah tingkatan yang ditentukan oleh kemampuan anggotanya.
Kemampuan itu disebut dengan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU. Untuk pramuka, siaga, dan penggalang, masing-masing kelompok umur memiliki 3 tingkatan. Untuk penegak memiliki 2 tingkatan, sedangkan pramuka penegak hanya 1 tingkatan. Tingkatan pramuka siaga yaitu siaga mula, siaga bantu, siaga tata. Tingkatan pramuka penggalang yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Tingkatan pramuka penegak yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Ada juga sebuah tingkatan khusus yang disebut dengan pramuka Garuda, yaitu tingkatan tinggi dalam setiap kelompok umur dalam kepramukaan. Kelompok umur dalam kepramukaan adalah sebuah tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan oleh umur anggotanya. Kelompok ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, kelompok umur 7-10 tahun disebut dengan pramuka siaga. Kemudian, kelompok umur 11-15 tahun disebut dengan pramuka penggalang. Selanjutnya ada kelompok umur 16-20 tahun disebut dengan pramuka penegak. Dan terakhir ada kelompok umur 21-25 tahun disebut dengan pramuka penegak. Ada juga kelompok khusus, yaitu kelompok yang ditunjukkan untuk orang yang memiliki kedudukan dalam kepramukaan. Misalnya, pramuka pembina adalah sebutan untuk orang dewasa yang memimpin pramuka. Dan pramuka andalan adalah anggota pramuka yang mengambil bagian dalam keanggotaan kuartir dalam pramuka. Contoh lainnya adalah pelatih, pamong saka, saka kuartir, dan majelis pembimbing. Sekian video review materi pramuka dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan pada materi ataupun dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.